Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Tunjukkan pada saya satu hadis saja yang menunjukkan Nabi pernah zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Muktaratun mengada. Artinya kalau dikembalikan kepada Quran dan hadis, dalil nggak bisa. Tapi jika amalan itu biarpun dianggap baru, tapi kalau bisa dikembalikan kepada hadis dan Quran, pada dalil, maka tidak akan dianggap bid'ah. Contohnya apa? Ya, kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafalkan Nabi, terus koyok-koyok jaga bid'ah. Ya, jaga apa? Ini kalau saya Muhammad itu bohong besar. Kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu sesat umum, tapi kemudian dikhususkan oleh hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang lain yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ada orang mendefinisikan bid'ah hanya dengan 5 jari. Kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Kalau sudah bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu pembahasannya, nanti kamu bisa memasukkan sahabat Nabi dalam neraka. Contohnya, ada sahabat Nabi yang sholat dari isya sampai subuh ayatnya kul huwallah. Qul maghdubi alaihim waladdallin amin. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat kedua qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallahu ahad Allahu samad. Rakaat berikutnya qul huwallah. Itu pernah enggak dibuat Nabi? Enggak pernah. Kalau dipakai definisi, kalau enggak dibuat Nabi bid'ah, berarti sholat pakai qul huwallah dari isya sampai subuh bid'ah, masuk neraka. Nama sahabat Nabi yang sholat begitu siapa? Qatadah bin Nu'man dalam kitab hadis Musnad Ahmad bin Hambal. Tapi perbuatan itu dibenarkan Nabi, sunnah takririyah. Oke, itu Nabi masih hidup. Bagaimana dengan Abu Hurairah? Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul tali 2000 simpul tali dipakai bertasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, 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 subhanallah. Ada diajarkan Nabi, hai orang-orang beriman, sebelum kau tidur malam ambil tali jemuran, buat 2000 simpul, sebelum tidur petik 2000. Ada? Tidak ada. Jadi kalau didefinisikan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, engkau sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka, karena definisi yang singkat, yang pendek, pemiskinan. Oleh sebab itu ulama faham, sudah saya tulis lengkap dengan dalil-dalilnya 444 halaman terkait masalah bid'ah. Tidak semudah itu saudaraku. Ada namanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kalau selesai sholat subuh, dia tidak keluar masjid, dia melihat ke atas membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai terbit matahari. Itu tidak pernah dilakukan Nabi. Kalau dipakai definisi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Ibnu Taimiyah sudah membuat bid'ah karena membaca Al-Fatihah dari sejak sholat subuh sampai terbit matahari. Maka jangan katakan bid'ah kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini tidak betul. Yang betul adalah kalau tidak ada dalilnya bid'ah. Selama ada dalil hadis qauli, hadis fi'li, hadis takriri, perbuatan sahabat, qiyas, ijma', maka perbuatan itu tidak bid'ah. Tidak setiap yang tidak ada contoh dari Rasul itu disebut bid'ah. Hati-hati. Ya, harus tuntas penjelasannya, jangan memberikan celah ya. Ingat, yang disebut bid'ah itu sesuatu yang tidak ada ketentuannya dari Rasul. Ketentuan ada 4 sifatnya. 1, ada dalilnya, ada contohnya, seperti sholat, jelas ya. Kedua, ada dalilnya, contohnya sementara, seperti kunut ya. Yang ketiga, ada dalilnya, cuma contohnya nggak ada. Awas, hati-hati. Jadi tidak setiap yang tidak ada contohnya itu disebut bid'ah. Sepanjang ada dalilnya, walaupun tidak ada contoh, sepanjang Nabi mengisyarat untuk mengerjakan itu boleh. Boleh, karena tidak setiap yang disampaikan Nabi beliau contohkan kalau dalam kondisi tertentu. Ya, misal, saya ambil contoh misalnya tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid. Tayyib. Nabi selama hidupnya itu tidak pernah tahiyatul masjid. Tidak pakai tidak pernah tahiyatul masjid. Oh, ya. Baik. Kenapa? Karena rumah Nabi di masjid. Jelas ya? Rumah Nabi di masjid. Wa baiti huna, dan rumahku di sini kata Nabi. Karena itu beliau selalu sholat di dalam rumahnya, begitu iqamat baru keluar jadi imam. Jelas ya? Tapi Nabi katakan pada Sulaik al-Qatafani ketika beliau masuk ke Masjid An-Nabawi ya, dalam keadaan dia bisa sholat terlebih dahulu, kemudian dia langsung duduk.
Maka kata Nabi dikatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Kalau Anda masuk ke masjid dalam suasana yang santai, tenang, ingin i'tikaf duduk, maka jangan langsung duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jelas sampai sini? Nabi sendiri tidak mempraktikkan itu karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Jelas ya? Yang kedua yang lebih dahsyat adalah, maaf, Anda zakat pakai apa? Beras, kan? Uang. Nabi nggak pernah zakat pakai beras. Silakan zakat pakai beras. Jangankan hadis sahih, di hadis palsu pun nggak akan ada. Anda cari sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ditemukan. Ya, sehari lagi buat berpikir kita untuk apa nyari gitu kan? Baik, nggak ada karena Nabi zakatnya pakai gandum atau pakai kurma. Tapi kemudian di zaman Muawiyah ketika beliau jadi gubernur di Syam, di Damaskus, beliau katakan yang dimaksud zakat menggunakan kurma ataupun gandum itu irqun, makanan pokoknya. Jadi kalau makanan pokok di satu tempat kemudian digunakan sebagai bagian dari zakat itu boleh. Ya sepanjang itu bagian dari makanan pokok. Makanan pokok kita apa? Itu makanan ibu. Ya, makanan saya itu nasi. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok, ya, ayam itu makanan pokoknya beras. Tapi nasi sumbernya dari beras, boleh menjadi bagian dari zakatnya. Tapi contoh dari Nabi tidak ada. Jadi tidak setiap yang nggak ada contohnya itu disebut dengan bid'ah. Jelas ya? Kecuali yang keempat, tidak ada dalil, tidak ada contoh, kemudian dikerjakan itu yang bermasalah. Definisi bid'ah itu banyak, belasan definisi bid'ah. Akan tapi dari definisi bid'ah itu tidak masuk tadi. Semua yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, enggak. Itu adalah bid'ah lughawiyah menurut bahasa saja. Hal-hal baru itu adalah namanya bid'ah, itu secara bahasa. Tapi definisi bid'ah diantaranya begini. Tariqatun bid-dini, cara beragama. Seperti cara amalan ibadah, cara sholat, cara puasa. Mukhtaratun, yang dibuat-buat, enggak ada dalilnya. Dikembalikan pada Quran enggak ketemu. Dikembalikan ke hadis gak ketemu. Tudohi syariata, yang menyerupai dengan yang ada dalam syariat. Waksusuk suatu bisuluki alaiha, tujuannya dia melakukan yang demikian itu apa? Kenapa dia melakukan sesuatu itu? Al-mubalaghatu bitta'abbudi, berlebihan dalam beribadah. Contohnya apa? Bid'ah yang jelas agar Anda punya gambaran. Thariqatun bid'ini, cara beragama. Contoh sholat. Mukhtaratun, mengada-ada, nggak ada sumbernya. Dikembalikan habis. Contohnya apa? Antara zuhur dengan subuh ini kok jauh banget ya. Saya pengen jam 9 membuat sholat wajib 2 rakaat. Nah ini mengada-ngada, bid'ah. Urusan ibadah diada-adakan. Tujuannya adalah, lah kenapa ya lagu? Kayaknya kurang mantep, kurang saya. Mubalaghah fi ta'abbud. Puasa Ramadan kan cuma 30 dah, kurang deh. Apalagi musim-musim dingin, apalagi daerah dingin. Di mana Majalengka atas sana lah, saya pengen sholat bulan Ramadan, puasanya saya tambah deh. Nggak boleh, bid'ah itu. Ini contohnya begitu. Thariqatun fid-dini, mukhtaratun, mengada. Artinya kalau dikembalikan kepada Quran dan hadis, dalil nggak bisa. Tapi jika amalan itu biarpun dianggap baru, tapi kalau bisa dikembalikan kepada hadis dan Quran, pada dalil, maka tidak akan dianggap bid'ah. Contohnya apa? Maulid Nabi bisa dikembalikan pada dalil. Oh, Maulid Nabi maknanya gembira ke Rasulullah kok. Mengajak orang untuk cinta Nabi, mana ada larangan mengajak orang cinta Nabi? Mana ada larangan untuk mencintai Rasulullah? Mana larangan untuk bergembira dengan Nabi? Gak ada larangan di situ. Bahkan dihimbau, dikembalikan kepada hadis yang bermacam-macam. Maka maulid adalah bukan bid'ah, tapi maulid adalah justru sunnah, bahkan wajib. Mau bergembira kok sunnah, wajib. Ada caranya bagaimana? Ya suka-suka Anda. Yang penting ungkapkan kegembiraan, syukur Anda kepada Nabi. Kalau Anda nggak mau menghadiri acara maulid saya, bisa saja Anda demi kecintaan kepada Nabi, aku bergembira bulan ini bulan maulid Nabi, aku akan bagi duit 1 juta kepada jamaah. Boleh. Apalagi? Yang penting ungkapkan rasa cinta, rasa senang, boleh. Lah kok dikatakan bid'ah ini? Anda ini mulutnya kok terlalu penuh dengan bid'ah. Kalaupun Anda tidak mau sesuai dengan ijtihad Anda, kalau Anda mujtahid, yang melakukan maulid juga ijtihadnya, sudah diam. Jangan racuni orang-orang kampung atau bid'ah sesat, neraka. Bahkan ada yang mengatakan kalimatnya lebih keji daripada zina. Innalillah. Mengadakan maulid Nabi lebih keji daripada zina. Ini karena ada kesimpulan yang berbahaya. Karena menganggap maulid Nabi adalah bid'ah, menganggap bid'ah lebih kejam dari zina kayak tadi itu. Berarti apa? Maulid Nabi lebih kejam dari zina. Wah, ini kesimpulan yang kurang ajar dan berbahaya sekali, tidak. Jadi alhamdulillah, kami hanya ingin mengukuhkan meyakinkan kepada para bapak ibu, alhamdulillah amalan-amalan ulama-ulama kita semuanya berhujjah, biarpun Anda tidak mengerti. Di saat mereka mengajak maulid Nabi ada hujjahnya.
Di saat mereka mengajak Isra Mi'raj ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tawasulan ada hujjahnya. Di saat mereka mengadakan tahlilan ada hujjahnya. Dan kami ada kalau sudah waktunya kita akan jelaskan itu semua. Dan sudah kita jelaskan di majelis yang lain tentang itu semuanya. Jelas? Jadi yang menambah bid'ah itu adalah yaitu tadi tariqatun fid dini mukhtara'atun tudahi syari'ata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu bit ta'abbud. Ini salah satu definisi, tapi banyak definisi kesimpulannya sama seperti itu. Ya. Baik. Selesai ya. Mungkin Anda tidak perlu jauh-jauh lah karena Anda bukan ahli bid'ah. Tenang-tenang aja, nggak usah terlalu pusing-pusing urusan bid'ah. Yang penting Anda ikut ulama ngajari dengan buku, kitab, ikuti saja, sudah selesai. Kalaupun Anda mendengar orang-orang suka bid'ahkan, Anda tutup telinga, pergi saja. Daripada ada keracunan Anda. Wah, virusnya berat itu. Selama ini kan kalau orang Wahabi cara berpikir ngeten. Sing darani sunah Rasul nglakoni barang sing nate dilampahi Nabi, dilafadzno Nabi. Sehingga kalau ada doa atau apa saja yang tidak pernah dilafadzkan Nabi, terus koyok-koyok jaga bid'ah. Ya jaga menapa? Ini cara Said Muhammad itu bohong besar. Beberapa sahabat itu punya inisiasi wiridan yang Nabi bahkan nggak tahu. Saya ulang lagi. Kan orang sering mendefinisikan bid'ah adalah bid'ah itu melakukan sesuatu yang nggak ada padanannya atau nggak ada anjurannya dari kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bohong besar. Bohongnya adalah begini dari Said Muhammad. Nabi itu sering ikrar, meng-ACC, mengiyakan sesuatu yang dilakukan sahabat yang bahkan Nabi tidak pernah mengajar. Artinya sesuatu tidak dari Nabi sekalipun kalau itu baik, pasti juga sesuatu yang diikrari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya yang terjadi masyhur tentang hadis sholat. Nabi ini nak bersolat nak napa nih? Iktidal, napa? Seringnya kan Rabbana lakal hamdu mil samawati wa mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Tapi ada sahabat ini enggak baca itu. Kira-kira ya terus sekarang 3 saf dari Nabi. Allahumma rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ya sudah seperti itu. Setelah sholat Nabi itu berdiri. Ayyukumul qail. Siapa tadi yang melafazkan itu? Fasakatu. Diam semua. Mertemu yang Nabi buka. Menang. Wah, perkara itu wiridan kreatif. Kasus itu kena sweeping. Wiridan apa? Kreatif, ora jajan. Umum kabeh terutama sing mau semuni. Terus bareng Nabi ngendikan ayyukumul qail, menang kabeh Nabi ngendikan ora apa-apa. Inni ra'aitu isna asyara malakan yabtajiruna ayyuhum yatubu awal. Aku mau delok malaikat rebutan. Iki sing nulis sik, saking apike wiridan. Terus akhirnya saben, "Ana ya Rasulullah." Tadi saya ya Rasulullah. Ini dawuh Sayyid Muhammad, "Fahadal qail lam yasbik min Rasulillah at-ta'lim." Ini jelas Nabi tidak mendahului mengajarkan dia. Bahkan Nabi kaget kenapa ada wiridan seperti itu. Tapi nyatanya malaikat yo seneng tadi Nabi. Upama maknane bid'ah iku nglakoni barang sing ora tau dilakoni Nabi, saiki salah besar. Karena kreasi wiridan sing gak tau diajarno Nabi. Tapi nyatanya mbek Nabi di ACC. Bahkan malaikat itu rebutan. Paham ya? Itu menunjukkan nak maknane bid'ah definisinya tidak demikian.